Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Bisa Balkis dengan NPM 212201091. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang telah saya buat bersama Sabrina dengan tema diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan DM, penyakit DM. Pengertian diabetes mellitus sendiri adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Diabetes biasanya ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Diabetes mellitus biasanya disebut juga dengan penyakit gula atau kencing manis. Diabetes mellitus juga merupakan gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein, akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Faktor risiko terjadinya penyakit ini disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, pengetahuan, keturunan, obesitas, infeksi, usia, konsumsi obat, sindrom genetik, dan penyakit lainnya. Untuk tanda gejala diabetes mellitus sendiri ada penderita sering merasa haus, penderita sering merasa buang air kecil, penderita sering merasa lapar, menurunnya berat badan pada pasien tanpa sebab, penderita sering merasa lemas, penderita mengalami luka dan luka tersebut sulit untuk disembuhkan, penderita sering mengalami infeksi pada gusi, kulit, vagina, serta saluran perkemihan dan tingginya kadar gula darah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti penderita sering merasa buang air kecil, karena kadar gula darah dalam tubuh sudah terlampau tinggi, sehingga sel di dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa secara baik, maka ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita menjadi lebih sering kencing daripada orang normal dengan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing. Lalu, penderita sering merasa haus. Nah, hal ini terjadi karena tubuh mencoba mengisi kembali cairan yang hilang. Penderita sering merasa lapar. Hal ini sering terjadi karena ketika kadar gula darah merosot, tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel. Berat badan menurun secara drastis. Berat badan dikatakan turun secara drastis jika penurunannya kira-kira telah lebih dari 5% berat badan normal karena masalah insulin tidak mampu memproses perubahan glukosa menjadi energi. Lalu, penderita sering merasa lemas. Ini terjadi karena ketidakseimbangan kadar gula darah dalam tubuh seseorang. Karena insulin dalam tubuh tidak bekerja efektif atau tidak dihasilkan secara cukup. Insulin sendiri diperlukan untuk mengangkut glukosa darah dalam sel tubuh untuk digunakan sebagai energi. Nah, ketika pankreas tidak menghasilkan insulin dengan cukup atau insulin yang dihasilkan tidak bisa bekerja dengan efektif artinya glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh, mengakibatkan sel tubuh tidak menerima asupan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Itu yang membuat penderita sering merasa lemas, lesu, dan tidak bertenaga. Lalu selanjutnya,
Penderita sering merasa Selanjutnya, kulit bermasalah pada penderita diabetes. Hal ini disebabkan karena berkurangnya sensitivitas syaraf dan terhambatnya sirkulasi darah. Gula darah yang tinggi mempengaruhi cara kerja sistem syaraf dan menyebabkan tubuh memproduksi banyak zat sitokin. Produksi sitokin yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan pada tubuh. Lalu luka yang sulit untuk disembuhkan. Ini terjadi karena tingginya kadar gula darah sehingga menyebabkan dinding pembuluh darah arteri menyempit dan mengeras. Dia mengeras. Selanjutnya, klasifikasi penyakit diabetes. Diabetes mellitus 1, diabetes mellitus ini tergantung insulin IDDM, insulin dependent diabetes mellitus, pankreas mengalami kerusakan. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus ini tidak tergantung insulin NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. Yang ketiga, diabetes mellitus yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya. Yang keempat, diabetes mellitus gestional atau GDM. Untuk manifestasi klinis sendiri, pemeriksaan penunjang glukosa darah sewaktu, kadar glukosa darah puasa, tes toleransi glukosa. Kadar darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring diagnosis DM itu kadar glukosa darah sewaktu. Plasma vena normalnya adalah 100 sampai 200 belum pasti DM, sedangkan lebih dari 200 dapat dipastikan DM. Darah kapiler normalnya adalah 80 sampai 100 belum dapat dipastikan DM, sedangkan 200 lebih dapat dipastikan DM. Kadar gula darah puasa pada plasma vena 110 normalnya. 110 sampai 120 belum dapat dipastikan DM, sedangkan 100 lebih dari 120 dapat dipastikan DM. Untuk darah kapiler normalnya adalah 90 sampai 100 belum dapat dipastikan DM, sedangkan lebih dari 110 dapat dipastikan DM. Selanjutnya adalah masalah yang muncul pada penyakit diabetes mellitus. Ini terdapat ada 2 jenis masalah. Yang pertama adalah komplikasi akut. Nah, komplikasi akut pada pasien diabetes mellitus ini adalah di mana keadaan hipoglikemia atau kadar gula darah terlalu rendah, hiperglikemia atau kadar gula darah berlebih. Merupakan komplikasi akut yang dapat mengancam nyawa. Terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2 akibat dehidrasi parah dan kadar gula darah yang tinggi. Menyebabkan insulin tidak dapat menyediakan energi yang cukup sehingga tubuh membakar lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Selanjutnya adalah komplikasi kronik. Komplikasi kronik pada penyakit diabetes mellitus ini terjadi akibat tidak terkontrolnya dalam waktu lama yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan syaraf. Pembuluh darah yang mengalami kerusakan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar.
Kerusakan pada pembuluh darah dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti penyakit mata, komplikasi pada kulit dan kaki, penyakit pada sistem persyarafan akibat tidak mendapat nutrisi yang cukup atau terus selanjutnya lalu gangguan pendengaran dan hingga penyakit kardiovaskular dan stroke. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya diabetes mellitus. Cara mencegah diabetes mellitus ini ada menjaga berat badan agar tetap ideal, makan makanan yang bergizi, seimbang, memperhatikan asupan karbohidrat dan gula, mengatur porsi makan, memperbanyak aktivitas fisik, rutin olahraga, berhenti merokok, mengurangi makanan yang manis, banyak minum air putih, jangan melewatkan jadwal makan, mengkonsumsi suplemen mineral. Berikut contoh gambaran orang yang terkena diabetes. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.